warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Faiza Rahma Amilin, NIM 163. Di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi laporan keuangan. Suatu perusahaan wajib melakukan pembentukan laporan keuangan. Hal ini bertujuan untuk mengetahui kondisi keuangan suatu perusahaan pada periode tertentu. Setelah dilakukan pembentukan laporan keuangan, tahap selanjutnya adalah penganalisisan. Dengan analisis, kita dapat mengetahui langkah apa yang tepat pada suatu perusahaan dengan kondisi keuangan seperti itu. Dengan kata lain, laporan keuangan sendiri merupakan suatu laporan yang bertujuan untuk melaporkan kondisi keuangan suatu perusahaan pada periode tertentu. Laporan keuangan sendiri memiliki banyak jenis, yaitu diantaranya yang pertama, neraca, yang kedua, laporan laba rugi, yang ketiga, laporan perubahan modal, yang keempat, laporan catatan atas laporan keuangan, yang kelima adalah laporan kas. Baik, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri kedua. Saya persilahkan dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Habib Abdau, NIM 162 sebagai pemateri yang menjelaskan tentang tujuan laporan keuangan dan analisisnya. Di dalam laporan keuangan menunjukkan hasil pertanggungjawaban penggunaan manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Untuk mencapai tujuan laporan keuangan memberikan informasi tentang entitas, antara lain aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan dan pengeluaran, termasuk laba rugi, kontribusi modal, distribusi, dan arus kas. Dari penjelasan tersebut, tujuan laporan keuangan pada intinya membantu pengguna laporan dalam memprediksi arus kas masa depan dan khususnya dalam hal waktu dan kepastian diperolehnya kas dan setara kas. Selanjutnya adalah tujuan analisa laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan alat penting untuk memperoleh informasi tentang status dan kinerja keuangan perusahaan. Laporan keuangan juga salah satu sumber informasi penting untuk pengambilan keputusan ekonomi. Adapun tujuan analisis laporan keuangan adalah yang pertama, untuk mengetahui perubahan posisi keuangan perusahaan pada satu periode tertentu, baik aktiva, kewajiban, dan harta maupun hasil usaha yang telah dicapai. Yang kedua adalah untuk mengetahui kelemahan dan kekuatan apa saja yang dimiliki oleh perusahaan. Yang ketiga adalah untuk mengetahui langkah-langkah perbaikan apa saja yang perlu dilakukan ke depan yang berkaitan dengan posisi keuangan saat ini. Dan yang terakhir, untuk melakukan penilaian atau evaluasi kinerja manajemen ke depan. Apakah perlu penyegaran atau tidak? Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Danang Bagus Santosa, NIM 161. Saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip laporan keuangan. Yang pertama yaitu entitas. Yang menjadi fokus perhatian akuntansi adalah entitas tertentu atau lembaga tertentu yang dilaporkan. Yang kedua yaitu kontinuitas operasi. Dalam penyusunan laporan keuangan harus dianggap bahwa perusahaan tertentu yang dilaporkan terus beroperasi di masa-masa yang akan datang. Yang ketiga, pengukuran. Akuntansi sebagai media pengukuran sumber-sumber ekonomi dan kewajiban, akuntansi harus mengukur hasil transaksi. Ukuran yang dipakai adalah unit moneter. Selanjutnya yaitu periode waktu. Laporan keuangan menyajikan informasi suatu waktu atau periode tertentu. Laporan harus memiliki waktu yang jelas. Selanjutnya yaitu unit moneter, yaitu pengukuran setiap transaksi adalah dalam bentuk nilai atau unit barang. Selanjutnya yaitu akrual, yaitu penentuan pendapatan dan biaya dari posisi harta dan kewajiban ditetapkan berdasarkan kejadiannya.
Yang selanjutnya yaitu harga pertukaran. Nilai yang terdapat dalam laporan keuangan didasarkan pada harga pertukaran pada saat terjadinya transaksi. Yang selanjutnya yaitu penaksiran. Dalam akuntansi, tidak dapat dihindarkan dari penaksiran-penaksiran, seperti taksiran umur, harga, pemilihan prinsip yang digunakan. Yang selanjutnya yaitu pertimbangan. Dalam menyusun laporan keuangan dapat diperlukan pertimbangan-pertimbangan berdasarkan keahlian, baik pertimbangan memilih alternatif prinsip maupun pemilihan cara penyajian laporan keuangan. Selanjutnya yaitu bertujuan umum. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan yang dihasilkan akuntansi keuangan ditujukan kepada pemakai secara umum, bukan pemakai khusus. Selanjutnya yaitu laporan yang sangat terkait. Neraca, laba atau rugi, dan laporan sumber penggunaan kas yang mempunyai hubungan sangat erat dan berkaitan. Selanjutnya yaitu substance over form. Akuntansi lebih menekankan perkataan ekonomi suatu kejadian daripada bukti legalnya atau formalnya. Yang terakhir yaitu materialistis atau materialitas. Laporan keuangan hanya memuat informasi yang dianggap penting, dan dalam setiap pertimbangan yang dilakukannya tetap melihat signifikansinya secara umum. Indikator materialitasnya adalah dikaitkan dengan dampaknya terhadap laporan keuangan. Sekian dari penjelasan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.